Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Daud. Saya dari kelas 3C Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas terkait dengan ragam budaya Gorontalo dan daerah lainnya. Yang pertama ada budaya Gorontalo. Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak kebudayaan dalam bentuk kesenian yang dalam kepentingan penyelenggaraannya dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai suatu upacara penyambutan atau longgo, terdapat dalam kepentingan acara pernikahan atau turani, sebagai suatu ritual atau baruda, dan lain-lain. Kebudayaan-kebudayaan tersebut telah muncul dan berkembang bersamaan dengan masyarakatnya, yang dibentuk dari sistem adat ataupun terlahir dari kepercayaan sekelompok masyarakat tersebut. A.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Keanekaragaman kebudayaan Gorontalo yang pertama itu ada rumah adat. Rumah adat Doluhupa, rumah adat Bantayo Boboide, rumah adat Malihe atau rumah adat Poti Wolua merupakan rumah adat di daerah Gorontalo. Yang kedua ada pakaian adat Gorontalo. Yang ketiga ada tari tradisional, yaitu tari saronde, tari dandana, dan tari palo-palo. Yang keempat, setiap daerah pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Begitu pula dengan Jazirah Semenanjung Gorontalo. Masyarakat Gorontalo memiliki ciri khas atau sandang atau pakaian bersama aksesoris yang melengkapinya. Adapun kerajinan tangan khas masyarakat Gorontalo yaitu upia karanji atau songkok Gorontalo, sulaman karawu atau sulaman karawang batik Gorontalo. Kemudian ada Dayanggo, adalah salah satu tradisi di antara beberapa ragam budaya yang ada di Gorontalo. Ritual ini sejenis upacara memanggil roh-roh arwah atau dijadikan mediator untuk menyembuhkan orang sakit, yang penyembuhannya dilakukan dengan gerakan-gerakan dan teriakan. Dayanggo ini adalah merupakan ritual adat yang dilakukan oleh suku Gorontalo yang sampai sekarang ini belum hilang. Kebudayaan ritual Dayanggo merupakan kebudayaan asli suku Gorontalo yang sering dilakukan oleh masyarakat Gorontalo, termasuk masyarakat yang ada di Kecamatan Marisa. Kemudian ada budaya daerah bagian barat. Yang pertama itu ada budaya Jawa Barat. Penduduk asli Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda dan Cirebon, sehingga bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dan Cirebon. Pada umumnya rumah adat masyarakat Sunda asli berbentuk panggung atau ima panggung. Pakaian adat daerah Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada pakaian adat gaya Priangan dan ada juga pakaian adat gaya Cirebon. Kesenian tradisional Jawa Barat yang pertama itu ada rampak kendang, yang kedua ada jaipong, dan yang ketiga ada sintren. Kemudian yang kedua itu ada Kalimantan Barat. Jumlah bahasa daerah yang berkembang di Kalimantan Barat diperkirakan berjumlah 164 bahasa yang merupakan ragam bahasa suku Dayak dan Melayu. Salah satu rumah tradisional suku Melayu di Kalimantan Barat ditunjukkan dari bentuk istana Kadria. Bangunan ini sampai sekarang masih terawat dengan baik. Secara umum, upacara adat dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu upacara adat yang berhubungan dengan daur hidup dan upacara adat yang menyangkut hajat atau kepentingan orang banyak. Ketiga ada Sumatera Barat. Budaya yang ada di Sumatera Barat yang pertama itu rumah gadang, merupakan rumah adat Sumatera Barat. Tarian adat Sumatera Barat yang pertama itu ada Ari Alang Babega, yang kedua ada Indang, yang ketiga ada Lilin, dan keempat ada Pasambahan Minang, dan terakhir ada Membajak. Tarian merupakan salah satu bentuk seni daerah yang tak hanya menampilkan kreativitas masyarakat sekitar, namun juga menyampaikan makna yang tersemat dalam tarian tersebut. Setiap kebudayaan Sumatera Barat dalam bentuk tarian adat masing-masing memiliki makna tersendiri. Kemudian ada ragam budaya daerah bagian timur. Yang pertama itu ada Sulawesi Selatan.
Masyarakat dan Makassar dan Bugis yang merupakan penduduk mayoritas yang terdapat di Sulawesi Selatan. Adapun suku Toraja mempunyai ciri kebudayaan yang berkembang dari kegiatan perladangan berkat kecerdikan masyarakat yang beradaptasi dengan lingkungan. Bahasa Bugis atau bahasa Ugi digunakan oleh orang-orang Bugis. Suku Makassar menggunakan bahasa Magazara atau Magasarak. Suku Toraja menggunakan bahasa Toraja yang terdiri atas beberapa subbahasa, yaitu bahasa Tae, Toala, dan Torajasa, dan bahasa Tae digunakan di daerah Masamba. Kedua, ada Papua. Terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka berbagai bahasa ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Yang ketiga, ada Nusa Tenggara Timur. Salah satu rumah adat yang dimiliki yaitu Sawata Musalakitana. Alat musik tradisional yang paling terkenal yaitu sasando. Alat musik ini sangat terkenal bahkan hingga ke mancanegara. Senjata tradisional yang umum dipakai oleh penduduk NTT yaitu sundu atau sudu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.